Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, saya akan sedikit membahas tentang metode FGD atau Focus Group Discussion yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan penelitian maupun bisa digunakan sebagai metode untuk memperbaiki mutu pelayanan untuk yang merupakan salah satu topik mata kuliah manajemen mutu pelayanan kesehatan. Video ini terbagi menjadi dua part ya. Untuk part 1 sudah ada yang kemarin saya bahas tentang pendahuluan, definisi FGD dan juga sebagian langkah melaksanakan FGD. Sedangkan part 2 ini yang akan saya bahas adalah melanjutkan langkah melaksanakan FGD dan juga yang terakhir kelebihan dan kelemahan FGD. Nah, ini adalah kita pada tahap pelaksanaan FGD. Oke, jadi dalam pelaksanaan FGD itu istilahnya ada key personilnya atau ada personil kuncinya. Ada seorang kuncinya. Jadi untuk setiap kelompok terfokus atau FGD, kita harus menentukan seorang moderator dan asisten moderator sebagai key personel. Ya, moderator adalah seorang fasilitator diskusi atau orang yang memimpin diskusi dan memahami masalah yang sedang dibahas, mengarahkan tujuan yang hendak dicapai, serta mengelola diskusi, yaitu membuat percakapan mengalir dan memancing komentar para peserta. Itu adalah tupoksi atau tugas seorang moderator. Kemudian seorang moderator pada pelaksanaannya juga dibantu oleh seorang asisten moderator atau co-fasilitator. Dia adalah orang yang intensif mengamati jalannya FGD dan membantu moderator dalam beberapa hal, biasanya terkait dengan fokus diskusi. Apakah diskusi tersebut masih terarah sesuai dengan tujuan atau sudah keluar jalur. Kalau sudah topik bahasanya sudah menyimpang atau keluar jalur, maka asisten ini bisa mengingatkan moderator untuk meluruskan kembali. Kemudian asisten moderator ini juga mengecek apakah masih ada pertanyaan penelitian atau pertanyaan-pertanyaan yang sedang dibahas yang belum terjawab, kemudian membuat catatan yang komprehensif, membantu notulen, ya ini maksudnya mendokumentasikan, ini maksudnya adalah membantu bagian dokumentasi, dan juga membantu seksi-seksi yang lain. Namun tugas utamanya adalah sampai ke membantu moderator apakah masih ada pertanyaan penelitian yang belum terjawab. Jadi kurang lebih itu. Jadi ini mungkin untuk membantu seksi-seksi yang lainnya. Kemudian bagaimana kualifikasi seorang fasilitator? Jadi ada 3 kompetensi atau kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator. Yang pertama jelas ya, dia harus memahami topik diskusi. Yang kedua, dia punya kemampuan untuk berbicara bahasa yang digunakan di daerah tersebut. Jadi selain menggunakan bahasa formal atau bahasa Indonesia yang baik dan benar, untuk jaga-jaga, barangkali pesertanya adalah masyarakat yang mungkin lebih sering menggunakan bahasa daerah, maka dipersiapkan seorang fasilitator itu punya kemampuan bahasa daerah. Kemudian yang ketiga, dia sensitif terhadap budaya, termasuk tidak bertindak sebagai hakim atau tidak menghakimi, menjudge, kemudian tidak menggurui, tidak meremehkan responden, dan juga menunjukkan sikap terhadap apa yang dikatakan peserta. Dalam pelaksanaan FGD, seperti yang saya sampaikan tadi, kuncinya adalah seorang moderator, ya. Jadi pada pelaksanaannya ini beberapa hal yang diucapkan atau dilakukan oleh moderator selain yang sebelumnya tadi. Jadi yang pertama mengucapkan selamat datang kepada peserta terlebih dahulu, kemudian melakukan pemaparan singkat topik yang akan dibahas atau istilahnya overview, kemudian membacakan aturan umum diskusi untuk disepakati bersama, baru kemudian masuk ke topik pertanyaan untuk panduan awal diskusi. Jadi ini secara rinci tupoksinya seorang moderator kurang lebih seperti ini. Nah, dalam pelaksanaannya akan lebih bagus kalau FGD ini ada suatu guideline atau suatu panduan atau suatu instrumen.
Jadi sebaiknya gunakan panduan FGD untuk mengumpulkan informasi dari grup terfokus, maksudnya adalah grup FGD itu. Ini berfungsi sebagai petunjuk bagi fasilitator atau moderator untuk membahas sejumlah topik serta menjaga diskusi tetap pada jalurnya. Kemudian, sejumlah item dalam panduan ini biasanya disimpan untuk waktu lain yang disediakan guna diskusi lebih mendalam. Kemudian, urutan topik dalam panduan ini biasanya bergerak dari umum ke khusus, jadi mengerucut. Jadi, istilahnya dipancing dulu dari hal-hal yang sifatnya umum, baru kemudian mengerucut ke hal-hal yang sifatnya khusus. Kemudian dalam FGD, ada beberapa tips. Yang pertama adalah ajukan hanya satu pertanyaan pada satu waktu. Jadi untuk satu pembahasan itu hanya satu pertanyaan. Jangan ditambahi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain, karena itu nanti akan menghilangkan fokus para peserta. Kemudian yang kedua, ulangi kata kunci dari pertanyaan secara berulang. Ini bisa dilakukan apabila peserta dalam membahasnya kurang fokus atau sedikit menyimpang dari tujuan FGD. Yang ketiga, gunakan probing question saat Anda membutuhkan informasi lebih lanjut. Jadi, kita harus mempersiapkan apa yang namanya probing question. Contoh-contoh probing question sudah ada beberapa di video part 1, atau juga mungkin bisa seperti ini ya, pertanyaan seperti ini misalnya, apakah Anda bisa menjelaskan lebih lanjut dari pertanyaan yang Anda sampaikan barusan, atau kemudian apakah Anda bisa memberi contoh realnya seperti apa yang Anda alami, dan sebagainya. Itu contoh-contoh probing question. Kemudian setelah dilaksanakannya FGD, maka tentu yang harus dilakukan adalah penulisan laporan FGD. Apa saja yang harus ada? Atau yang pertama, periksa dahulu apakah tujuan FGD tercapai. Antara lain, terlihat dari jumlah pertanyaan yang ditanyakan, apakah sudah sesuai dengan rencana awal. Jadi apakah yang ditanyakan itu sudah ada jawabannya semuanya, ataukah ada beberapa pertanyaan yang belum dibahas, itu maksudnya. Nomor 2, adakah perubahan dalam tujuan FGD yang terjadi karena input dari peserta? Yang nomor 3, identifikasi masalah utama yang dikemukakan oleh peserta. Yang keempat, adakah variasi peserta dalam persoalan utama ini? Bagaimana variasinya, mengapa, dan ini perlu dijelaskan di laporan-laporan. Kemudian yang nomor 5, selain persoalan utama tersebut, adakah persoalan lain atau tema-tema lain yang muncul dalam diskusi? Apa saja, mana yang relevan dengan tujuan FGD? Karena pada saat FGD sangat mungkin sekali ada bahasan-bahasan di luar topik diskusi. Nah, itu juga bisa ditambahkan dalam penulisan laporan FGD, namun juga harus dipilih-pilih mana yang sekiranya masih ada relevansinya atau sangkut pautnya dengan topik atau tujuan FGD. Yang nomor 6, buatlah suatu kerangka prioritas dari persoalan-persoalan yang muncul. Jadi inilah hal-hal yang harus ada dalam menulis laporan FGD. Nah, ini adalah poin-poin dalam laporan FGD. Ini harus memuat yang pertama identitas subjek. Untuk kasus tertentu diperlukan deskripsi subjek, bisa ditulis dalam lampiran. Maksudnya inilah subjek, ini pesertanya siapa saja. Mungkin juga termasuk perannya apa. Kemudian jelaskan juga harus ada tujuan FGD. Kemudian bentuk FGD-nya seperti apa. Kemudian waktu FGD, kapan dilaksanakan FGD. Kemudian di mana tempat berlangsungnya FGD. Kemudian yang ke-6, alat bantu dalam FGD. Jadi ketika FGD ini ada alat apa saja yang digunakan. Misalnya laptop, komputer, kemudian alat perekam suara, kamera untuk dokumentasi, video, dan sebagainya. Kemudian yang ke-7, berapa kali dilakukan FGD? Karena sangat mungkin FGD ini dilakukan lebih dari satu kali. Kemudian yang ke-8,
Sebutkan atau jelaskan tema-tema atau temuan penting dalam FGD. Jadi apa saja yang dibahas dalam FGD itu tuliskan. Kemudian kendala-kendala selama proses FGD, ya. Apa saja kendala yang dialami? Apakah pesertanya sering terlambat, ataukah ada kendala bahasa dalam diskusi dan sebagainya. Dan juga mungkin bisa ditambahkan juga apa solusi-solusi yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala ini. Kemudian yang ke-10, pemahaman dan pemaknaan FGD. Dan yang terakhir adalah pembahasan hasil FGD. Jadi sampai ke kesimpulannya seperti apa hasil FGD-nya. Kemudian berikutnya ini adalah kelebihan FGD. Yang pertama, informasi yang didapatkan besar. Artinya yang didapatkan jumlahnya banyak. Kalau kita melakukan wawancara mungkin juga hasilnya banyak, tapi itu hanya dari satu narasumber. Sedangkan kalau FGD, pendapat-pendapat itu dapat diperoleh dari beberapa orang, sehingga bisa dikatakan informasi yang didapatkan ini banyak atau besar. Berbagai aplikasi, maksudnya adalah eksploratif, jelas, dan evaluatif. Jadi FGD ini dapat digunakan untuk mengeksplor suatu masalah maupun untuk melakukan evaluasi. Rentang pandangan sempit, ya, ini adalah suatu kelebihan bukan kelemahan. Ya, artinya apa? Dengan batasan bahasan yang sempit atau sedikit, maka maksudnya adalah tujuannya untuk fokus pada satu bahasan tertentu, sehingga akan mendapatkan data yang jelas dan besar. Kemudian peserta mengidentifikasi masalah, kemudian dapat mengidentifikasi isu terbaru, karena seringnya masalah ini terkadang hanya dari perspektif satu atau beberapa pihak saja, namun dengan melibatkan banyak peserta ini akan semakin banyak teridentifikasi masalah-masalah yang mungkin belum teridentifikasi oleh panitia atau penyelenggara FGD. Kemudian isu dapat diperdebatkan dan dilakukan justifikasi. Jadi ketika FGD ini dapat istilahnya didiskusikan. Benar apa tidak itu merupakan suatu masalah? Benar apa tidak itu merupakan suatu fakta? Ini adalah beberapa kelebihan FGD, dan mungkin kalau Anda browsing atau searching, mungkin akan menemukan poin-poin lain selain yang ada di slide ini. Kemudian kelemahan FGD, yang pertama jelas ya, memerlukan keahlian seorang fasilitator. Ya, karena peran fasilitator atau moderator ini sangat vital dalam menggali informasi atau dalam memimpin diskusi. Yang kedua, potensi biasnya tinggi. Ini terjadi kalau ada beberapa orang tertentu, hanya segelintir orang yang mendominasi dalam diskusi, sehingga peserta yang lain cenderung diam. Nah, seperti yang poin ketiga ini, partisipan mungkin mendominasi. Akibatnya adalah partisipan yang lain akan selalu menyetujui saja, apalagi kalau yang terlibat dalam FGD itu ada atasan dan ada stafnya. Maka cenderungnya mungkin bisa jadi atasan ini lebih dominan dan yang stafnya atau bawahannya ini cenderung menyetujui saja. Isu yang didiskusikan hanya sedikit dan kemudian diskusi kecil, tidak luas, karena pada dasarnya setiap metode itu pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Kurang lebih itu sedikit penjelasan tentang pelaksanaan FGD, kelebihan dan kekurangannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.